Dan semua karena anugerah-Mu kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Dan Tuhan hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah hanya pribadi-Mu saja yang nyatakan, hati-Mu saja Tuhan yang dinyatakan di Tuhan pada setiap kami. Ubah setiap hati kami Tuhan, hancurkan setiap hati kami yang keras ya Tuhan. Proses setiap hati kami Tuhan, biar kami bisa melihat keindahan pribadi-Mu, betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang memimpin. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar ya Tuhan, dan mau dibentuk. Dan biarlah hanya pribadi-Mu saja yang nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang bertugas. Dan shalom guys. Shalom our youth. Oke. So, hari ini agak berbeda ya servisnya. But ya aku berharap kita tidak terpengaruh oleh apapun keadaannya. Ya kan ya. Kita datang untuk benar-benar menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, dan bagaimanapun itu tidak mempengaruhi apa yang ada dalam hati kita, nggak mempengaruhi iman kita. Oke, so guys, sekali lagi shalom. Dan aku mau buka ini, seberapa banyak di sini yang sering upload di close friend? Ayo, seberapa banyak? Oke, second account. Ada yang sering di close friend? Ketahuan nanti kalau angkat tangannya. Wah, oh Excel sering di close friend. Oke. Berapa banyak yang punya second account di sini? Third account, fourth account, five account. Ada yang ngaku semua ya? Banyak. Oke, kira-kira kenapa sih guys kita kok upload di sana gitu? Kenapa kita upload di close friends? Kenapa kita punya second account? Kenapa kita punya third account dan lain sebagainya ya? Akun sampai banyak banget. Kira-kira kenapa sih? Dan tujuan nggak ada kode chat. Oke, nggak. Tujuannya apa sih kira-kira, kalian pernah sadar nggak sih? Atau mungkin ya secara sadar, atau mungkin aku revisi deh. Secara sadar ya, secara sadar, bukan secara nggak sadar. Oh, udah upload di close friend pasti sadar, gak mungkin nggak sadar ya. Cara nggak sadar kita tuh upload di close friend, itu kayak kita membuat batas sebenarnya. Versi terbaik kita, versi terbaikmu dengan versi aslimu. Kayak contoh itu di situ ya. Versi terbaik kelihatan. Sehat banget tuh minum smoothies atau apapun itu minuman sehat. Di close friend ternyata soda minumnya. Terus apa lagi? Ada yang, itu makanan clean food sehat. Ternyata di close friend bakso. Kelihatannya, sehat banget tuh clean food. Ternyata ya supaya dilihat di public story, baik banget ya orang. Ruben makannya tuh, bener banget makannya tuh clean banget, gak pernah sing macem-macem. Tapi yang masuk close friend ketahuan, lu kemarin makan bakso, habis makan babi, cam-cam banyak banget dan lain sebagainya. Ada lagi yang paling sering mungkin ya di foto, kelihatan di public story, ganteng banget nih, anu banget. Ternyata di close friend atau aslinya teng dong. Mbaknya bukan maksud ini saya nemu di Google, jadi kalau mbaknya tersinggung, mohon maaf. Iya nggak sih? Sadar nggak sadar mbaknya, sadar nggak sadar kita kayak bikin apa ya, bikin memisah nih di public story kita, tayangkan yang baik-baik, tayangkan yang keren-keren, tapi di close friend kita tayangin aslinya kita. Kadang kita mengumpat di sana, kita sedih di sana, kita tunjukin aslinya kita di sana, iya nggak sih? Sadar nggak sadar? Dan kita juga bikin akhirnya sebuah di publik itu kita bikin, kita nggak mau tahu semua orang
tahu tentang kita. Semua yang di publik, orang taunya baik-baiknya aja. Tapi yang masuk close friend, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu bagaimana kita. Di depan banyak orang kita mungkin bisa kelihatan happy. Di publik ya, kita kelihatan happy, kuat, keren. Bahkan baik-baik aja. Tapi di satu sisi, setelah swipe story-nya yang masuk close friend, baru tahu, wah Lare, ternyata dia lagi mengalami hal yang berat banget. Atau dia lagi sedih banget. Dan lain sebagainya. Waktu kita masuk close friend, kita bakal lebih jujur. Atau bahkan mungkin second ya. Close friend kayak males milihin satu-satu, kita bikin second. Nggak semua orang di follow, cuma close friend aja yang kita follow. Supaya kita bisa lebih jujur di sana. Nah sadar apa enggak, kita akhirnya jadi kayak kebagi, kayak bingung nih. Kita di satu sisi keadaan yang harus membuat kita terlihat baik, terlihat oke, terlihat kuat dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kita tidak bisa jujur dengan diri kita sendiri. Kita mencari sebuah tempat di mana kita bisa mengekspresikan keadaan kita sebenarnya. Kalau dilakuin terus capek itu guys. Kita bermuka dua. Kita keluar rumah kita harus pasang topeng senyum. Tapi waktu kita masuk rumah kita taruh topengnya. Dan ya kalau pas pulang rumah, kalau pas nggak pulang rumah. Jadi di dunia sekarang kita dituntut untuk perform. Kita dituntut untuk kelihatan kuat. Kita dituntut untuk serba cepat. Kita dituntut untuk semuanya serba instan. Tapi ada satu tempat yang nggak perlu public image, nggak perlu punya close friends, dan nggak perlu perform. Di mana itu? Di dalam kamarmu, tutup pintu. Di dalam kamar kita bisa jadi diri kita sendiri. Nggak perlu pakai topeng biar kelihatan happy, nggak perlu pakai topeng biar kelihatan kuat. Di sana kita bisa jujur dengan kondisi kita. Apa yang hati kita sedang rasakan, kita bisa jujur di sana. Nah pertanyaannya, apa yang kita lakukan di dalam kamar? Di dalam tempat yang tidak perlu kita berpura-pura. Di dalam tempat yang nggak perlu kita acting terlihat baik. Apa yang kita lakukan di sana? Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang kita cari waktu kita ada di dalam kamar? So, kita masuk ke ayat hari ini diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 6. Karena ayatnya cuma 2, mari kita baca bareng-bareng ya. Udah tak tayangin situ, oh kekecilan banget ternyata, sorry guys. Oke bisa buka di HP masing-masing. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Thank you Yosua, supportive banget loh, wow. Mau menyampaikan sesuatu? Asik. Oke, kita baca bareng ya. 3, 2, 1. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah ibadat dan di jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amen. Thank you guys. So, Matius 6 ini adalah rangkaian khotbah Yesus di bukit. Jadi di pasal 5 itu adalah rangkaiannya dari pasal 5. Dan di perikop ini, Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Jadi kalau teman-teman baca di perikop sebelumnya, itu ada banyak hal tentang apa. Dan yang kita bahas hari ini adalah hal tentang berdoa. Dan ada hal menarik dari dua ayat yang kita baca barusan. Di ayat yang kelima, Yesus tidak menyalahkan sikap doanya, melainkan motif di balik doa tersebut. Jangan kita bacain lagi. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri
dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Rutinitas setiap orang tuh berbeda-beda, ya kan ya. Mungkin ada yang ngantor, ada yang sering banget di luar kantor, kelilingan, dan lain sebagainya. Itu enggak bisa menutup kemungkinan kita berdoa saat kita menjalankan aktivitas kita di tengah kesibukan atau dalam perjalanan, ya kan? Tapi di ayat 5 ini ditulis, Tuhan enggak bilang, Yesus enggak bilang doa itu jangan berdiri, itu salah. Atau doa jangan di ujung jalan, itu salah, bukan. Apalagi doa di tengah jalan, itu lebih salah. Yesus nggak nulis itu, tapi ada lanjutannya di sana. Ada motif yang salah ternyata waktu berdoa. Yaitu mereka berdoa supaya mereka dilihat orang. Bukan tujuannya doa tuh bukan buat kepada Tuhan, tapi supaya dilihat orang. Dan di situ tulis, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Waktu baca ini kayak, aku pertama awal apa ya upahnya ya, waktu kemarin waktu pemberitaan juga, upahnya apa ya? Aku kira upah yang lain, tapi ternyata ya itu upahnya. Mereka dilihat orang, ya udah dapat. Mereka nggak dapat upah yang lain, ya karena dia cuma pengen dilihat orang. Nah, kemarin aku sempat baca-baca juga, cari-cari doanya kayak gimana sih gitu kan mereka ini, dan modelnya kayak gimana, nanti mohon koreksi ya Kuis. Jadi gini, Yudaisme ini mengajarkan dan menekankan ada doa-doa rutin di setiap hari, dan ini menjadi kebiasaan doa orang Yahudi. Mereka berdoa minimal 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Dan selalu pada jam-jam yang sama. Dan dari literatur yang kemarin aku dapat itu dicatat bahwa jam-jam doa tersebut tuh harus diikutin. Jadi nggak boleh dilewatkan. Wajib hukumnya. Tidak peduli orang tersebut lagi di mana, orang tersebut lagi ngapain, mereka harus tetap doa di jam-jam tersebut. Bahkan ada tulisan yang mengajarkan bahwa seorang raja itu tidak boleh menginterupsi orang yang sedang berdoa. Jadi benar-benar doa ini apa ya istilahnya, sakral banget. Jadi benar-benar baik ya, doa sakral banget, benar-benar dipatuhi, ditaati. Tapi di satu sisi, hypocrites, munafik yang tadi sempat kita bahas di Crush, nyambung banget hari ini. Yesus pakai contoh orang munafik untuk memperlihatkan perbedaan. Mereka berdoa caranya gimana. Dan ternyata setelah coba kemarin baca-baca, mereka itu sengaja mengatur kegiatan mereka, mengatur kesibukan mereka sedemikian rupa sehingga jamnya itu pas banget sama waktu jam doa. Dan mereka berada di keramaian. Jadi mereka mengatur kegiatannya kayak nanti doa jam 9. Kalau salah itu jam 9 siang sama sore ya gue ya. Anggap aja jam 9 gitu ya. Jam 9 pagi. Itu ada sedikit ini. Sedikit revisi. Oke, misalnya jam 9 nih. Oke, kita, ya bukan kita ya, misalnya aku orang munafik ini nih. Ntar aku tak ke Superindo jam ya 8.50 lah gitu. 8.50 pas lagi buka kan jam 7 tuh ya. Jam 9 udah rame lah paling ibu-ibu. Oke, datang pas jam 9 itulah. Teng jamnya doa toh. Ya wis di keramaian berdoa. Ya benar ya berdoanya ternyata enggak teriak-teriak. Ya Coach ya. Enggak teriak-teriak sih. Maksudnya bukan yang wah Tuhan, enggak gitu. Terus bawa banner gitu, ya enggak sih, enggak kayak gitu. Dia berdoa pakai ini ya, ada kayak kupluk gitu ya, ada perlengkapannya gitulah. Jadi kelihatan kalau dia lagi doa. Dan doanya gini ya, doanya tuh maju-majuin sambil bacain kata-katanya.
Jadi bakal kelihatan banget gitu, walaupun enggak teriak-teriak, kelihatan itu ada orang di depan tengah keramaian gini, ngapain? Apalagi gini, enggak, untung bukan gini ya. Gini-gini ngapain? Kan kelihatan. Nah, yang mereka cari adalah supaya mereka terlihat, wih, rohani, taat nih orang. Jam 9 loh, di tengah lagi berburu promo ini, masih sempat-sempatnya doa. Nah, mereka cari itu. Dan di sini Yesus pakai contohnya mereka. Mereka sengaja mengatur kegiatan mereka pada jam tertentu sehingga di jam doa, sehingga waktu jam doa itu harus mereka doa, mereka bisa doa di keramaian dan dilihat orang. Motivasi di balik doa bukan tentang doa yang sebenarnya ditunjukkan pada Tuhan, melainkan mencari validasi dan pujian dari orang lain. Jelas banget tadi di Matius ya. Matius 23 ayat 27 sampai 28 yang dibahas di keras. Bagaimana musuh dari Tuhan, orang munafik yang benar-benar cuma cari kepuasan dirinya sendiri. Bahkan sampai doa pun dibuat untuk memuaskan keinginannya sendiri. Orang bisa saja berdoa panjang, nggak salah. Orang berdoa panjang nggak salah. Ya mungkin struggle-nya terlalu berat, jadi butuh doa yang panjang banget. Butuh waktu panjang, nggak salah. Tapi orang yang bisa berdoa panjang, berdoa lama, kata-katanya indah, itu enggak menjamin hatinya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sama kan ya, kalau misalnya orang yang bisa gombal, bagus banget, sampai bikin pasangannya kelepak-kelepak, belum tentu dia benar-benar sayang sama pasangannya. Jadi, wow. Orang bisa berkata, doa panjang dan lama, indah, tapi itu tidak menjamin hatinya benar-benar tertuju pada Tuhan. Tapi jangan langsung dijudge ya. Ntar kalau ada orang, misalnya kita ibadah gabungan atau di mana, doa panjang banget sih ini, kayak lama banget. Ini nggak benar-benar tertuju sama Tuhan nih. Jangan dijudge ya. Mungkin caranya dia berdoa memang dalam hatinya begitu, banyak yang ingin diungkapin, gitu ya. Jadi makanya tak tulis tidak menjamin hatinya benar-benar tuju pada Tuhan. Nah, mungkin guys, dari kita nggak relate, nggak ada yang kayak mereka. Doa di tengah keramaian, atau doa panjang-panjang, kita doanya singkat-singkat mungkin. Kita nggak pernah doa supaya dilihat orang, atau memilih selalu menyodorkan diri untuk berdoa bila dicari siapa mau doa, buka biar dilihat, aku pasti paling doa gitu. Nggak ada, mungkin kita nggak ada kayak gitu. Atau kita nggak mencari pengakuan atau pujian dari orang lain juga. Atau bahkan kita mungkin nggak pakai cara itu. Tapi mungkin ada cara lain yang mirip-mirip, tapi esensinya sama. Atau mungkin ada yang menggunakan kegiatan rohani atau pelayanan, even mimbar, sebagai sebagai ajang unjuk gigi, sebagai ajang untuk menunjukkan diri kepada orang lain untuk mencari pujian atau validasi dari orang lain. Atau mungkin kayaknya aku enggak gitu juga. Aku enggak tidak ingin memakai pelayanan jadi ajang untuk unjuk gigi, unjuk diri. Gitu. Enggak ada. Aku enggak ada pakai itu. Tapi mungkin kita membuat doa ini sebagai rutinitas. Atau hanya sebagai kewajiban, sebagai syarat orang beragama. Sebagai checklist spiritual. Kayak gimana? Oke, orang Kristen harus baca Alkitab. Udah. Orang Kristen harus doa. Udah. Orang Kristen harus worship atau penyembahan, punya mesbah. Udah. Apalagi ya? Udah semua kok, udah beres. Aku udah doa Kristen banget gitu. Kita jadi membuat doa jadi sebuah checklist spiritual. Kalau doa itu kan bukan sebuah rutinitas. Doa itu adalah sebuah relasi. Nanti kita akan baca di sana. Dan lucu juga kalau kita bangun hubungan, kalau doa ini sebuah komunikasi, tapi ini kita jadikan checklist komunikasi kita.
Misalnya yang udah pacaran nih, yang udah punya pasangan atau yang lagi PDKT. Lagi PDKT, terus punya checklist nih komunikasi. Oke, targetku komunikasi hari ini 500 chat misalnya. Banyak banget kan, bubble hai, 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 itu dihitung. Terus udah 500 terus bilang, udah ya, aku udah chat nih 500, abis ini enggak chat lagi hari ini, besok ya. Itu jadi checklist rohani itu kayak gitu. Tuhan udah doa ya, Tuhan udah ini nih, udah ini, udah ini. Oke, selesai. Itu jadi kewajiban akhirnya. Dan membuat doa sebagai checklist spiritual. Atau ada dari kita yang melewatkan doa. Atau bahkan mempunyai anggapan bahwa doa itu bukan sebuah hal yang terlalu diperlukan. Doa enggak doa sama aja, Tuhan. Ya, kita ada di mana? Sama-sama kita coba cross check hari ini. Doa itu bukan ajang untuk perform. Bagaimana bagusnya kita menyusun kata-kata supaya Tuhan lebih mendengar kita. Doa juga bukan sebuah kewajiban atau checklist spiritual orang untuk beragama yang melaksanakan ritual keagamaan. Itu bukan, doa bukan sebuah kewajiban atau checklist spiritual. Doa juga bukan sarana pengaduan yang hanya satu arah. Tuhan aku mangkal, tapi kita enggak mau dengar apa kata Tuhan mau ngomong apa. Tuhan juga bukan jimat agar Tuhan mengabulkan permintaan kita. Tuhan enggak bisa disogok dengan kata-kata yang indah karena Tuhan melihat hati. Loh kok Tuhan, kenapa kok doa bukan sekedar ritual atau kewajiban orang beragama? Nah, judul sermonku hari ini, Just Pray, Not Performance. Karena kita doa just doa aja, nggak usah performance, nggak usah pertunjukan. Nah, kenapa doa bukan sekadar ritual atau kewajiban orang beragama? Di ayat 6, ini menarik banget. Di ayat 6, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sana Yesus bukan memakai kata berdoalah kepada Tuhan, tetapi berdoalah kepada Bapamu. Meskipun kita tahu Yesus adalah Allah segala Allah, Yesus ada Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja, Sang Pencipta, Juru Selamat, Maha Kuasa dan besar. Kita tahu semua itu Tuhan besar banget dan kita rasa jauh banget kalau sama Tuhan, ya kan? Tuhan begitu sempurna dan kita begitu bobrok, begitu munafik, tapi kita diselamatkan, kita diberi anugerah. Dan di sini Yesus menggunakan kata Bapa untuk menunjukkan kontras hubungan dalam agama, kontras hubungan antara agama dan hubungan yang ingin Tuhan sampaikan pada kita, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kenapa gitu? Ya, dalam agama hubungannya itu kan Allah, Tuhan. Dan hubungannya adalah Tuhan Allah dan hamba. Tidak ada yang salah dengan pemahaman ini. Tapi dalam konteks ini Yesus ingin menyampaikan, ingin kita semua paham bahwa doa bukanlah sekedar sebuah ritual, tapi doa adalah relasi. That's why ditulis kata Bapa. Bapa hubungannya dengan anak. Dan penggunaan kata Bapa itu mempunyai arti lebih dari sekedar cuma gelar atau status atau panggilan sebutan aja, tapi sebagai fungsi dan relasinya. Artinya ada relasi di sana, Bapa dengan anak. Itu sama dengan saat kita dengan Bapa kita atau kita dengan orang tua kita. Kita kan enggak perlu datang dengan skrip, dengan EYD, ejaan yang sudah disempurnakan, yang benar dan tepat. Kita kan enggak perlu datang dengan harus terlihat baik, harus terlihat kuat, harus terlihat tidak ada apa-apa. Kita baik-baik saja. Enggak harus dengan begitu, enggak perlu begitu kan kalau kita datang ke orang tua kita. Entah papa atau bapak kita atau
mungkin mama kita, kalau bapaknya udah ada, mohon maaf. Atau ke orang tua kita kan nggak perlu datang dengan bawa skrip atau pidato. Papa atau mama, di waktu ini alangkah baiknya, kayak gitu kan nggak perlu, iya kan? Ya kita datang aja, tanpa ada apa-apa. Dan disitulah mengapa Yesus pakai berdoalah kepada Bapa, bukan kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan, sering-seringnya ditarik lagi ke agama nanti. Kita mikir, aduh Tuhan, aduh gak layak nih, aduh kayaknya gak cocok nih aku doa, terlalu berdosa. Tapi waktu Bapa, dengan kata Bapa, Yesus ingin menyampaikan bahwa mau dalam keadaan apapun, kamu tuh tetap anakku, kayak gitu. Jadi ada relasi di sana dan doa dibawa bukan sebuah ritual tapi relasi. Kita berdoa bukan menjadi sebuah kewajiban agar Tuhan dekat dengan kita, tapi justru doa adalah kesempatan karena Tuhan sudah mau terlebih dahulu dekat dengan kita. That's why Yesus memakai kata berdoalah kepada Bapa yang dekat dan mudah digapai. Karena ada hubungan. Salah satu bukti bahwa kita bisa langsung berdoa tanpa perantara atau tidak harus titip doa, itu adalah waktu Yesus disalib. Tirai bayat Allah terbelah. Ini menandakan Tuhan ingin punya hubungan langsung dengan kita secara personal dan private. Tidak lagi seperti perjanjian lama yang harus melalui imam. Di perjanjian lama kita tidak bisa langsung terhubung dengan Tuhan, kecuali Tuhan menyatakan dirinya sendiri ya. Kita harus lewat, kalau mau doa, kita harus ngeribetin Kohis, tolong doa no Kohis. Kohis ini apa? Oh ya Kohis. Tuhan mau bicara apa ya? Apa? Oh ya Kohis. Gitu. Kita harus lewat Kohis, biar Kohis yang nanti tanya ke Tuhan, Tuhan nyampein ke Kohis nyampein ke kita. Dengan tirai bait Allah terbelah, itu kan memisahkan yang kudus dan yang tidak. Dan tidak bisa semua orang masuk sembarangan ke balik tirai bait Allah. Dan itu dirobek, itu menandakan bahwa tidak ada lagi pembatas antara Tuhan dengan kita. Nah masalahnya kita sering terjebak dengan konsep doa dan pemahaman doa kita sendiri. Kadang kita masih terjebak. Kita merasa tidak layak untuk berdoa karena kita masih berdosa. Tapi lihat siapa yang Yesus selamatkan, siapa yang Tuhan selamatkan? Orang-orang munafik yang sadar bahwa ia berdosa dan butuh diselamatkan dan butuh pribadinya dan dia bertobat. Siapa? Pemungut cukai, wanita pelacur, bahkan hingga penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, penjahat di sebelah kanan Yesus yang Tuhan benarkan dan selamatkan. Bukan orang Farisi and the gang. Bukan orang-orang munafik yang supaya dilihat orang, mereka tahu tentang Tuhan, mereka taat, kelihatannya taat, tapi itu tidak menjamin mereka kenal dan berrelasi dengan Tuhan. Tadi sempat disinggung juga di keras. Orang yang Tuhan selamatkan, Tuhan datang untuk orang munafik yang benar-benar sadar dan mau tobat. Bukan orang munafik yang gak sadar dan ngerasa dia paling benar. Yesus yang Tuhan selamatkan, tertulis di sana banyak kan, pemungut cukai, wanita pelacur, wanita pendarahan yang hina banget di saat itu dan gak penjahat yang sama-sama disalib. Berarti ada hati yang benar-benar sadar dan hati yang benar-benar tahu kalau ya kita berdosa, aku berdosa. Dan aku benar-benar butuh Tuhan. Nah kadang konsep ini nih, kita ngerasa kita terlalu berdosa dan akhirnya kita skip doa. Kita merasa masih gak layak. Tapi Alkitab tercatat, semua orang munafik yang bertobat, semua orang munafik yang mau benar-benar dipulihkan, Tuhan selamatkan. Termasuk kita juga.
Kita merasa doa percuma, atau mungkin ada lagi dua ya. Kita merasa doa percuma karena tidak ada jawaban yang kunjung datang. Percuma doa, doa udah berpuluh-puluh tahun, bukannya malah dijawab, malah dikasih jawaban yang lain. Kita kecewa. Ya karena doa itu bukan tempat pengaduan yang cuma satu arah aja. Pak, PLN mati. Pak, iki apa iki? Ya apa Pak, iki airnya mati. Kita isi marah-marah tok. Doa bukan tempat pengaduan, melainkan komunikasi relasi antara kita dengan Tuhan. Antara Bapa dengan anak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di ayat selanjutnya, Tuhan mengajarkan bagaimana berdoa. Dan di sebelum Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di surga, dia bilang, Tuhan tahu semua apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan juga tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikannya pada kita. That's why waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya itu benar. Terus now. Nah gitu, jadi kita terjebak di situ nih. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik, dan Tuhan juga punya jawaban yang terbaik juga dengan rencana yang besar, tapi kita terlalu terpatok sama keinginan kita sendiri, sama ekspektasi kita sendiri. Akhirnya kita merasa gak perlu doa. Gak doa sama aja. Ya karena fokusnya ke diri kita. Kita punya masalah ini, kita pengen ini, Tuhan gak jawab-jawab, kita kecewa. Padahal yang Tuhan inginkan adalah komunikasi. Bukan protes, bukan pengaduan aja. Komunikasi dua arah dong. Bukan kita aja, ya kita juga dengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Gitu. Kesel gak sih kalau misalnya kita punya pasangan atau apa ya, rocos terus aja. Tapi kita gak pernah dikasih ruang untuk bicara. Bete kan. Ini orang maunya apa sih ini? Makan apa sih tadi ya kayaknya. Nah, itulah makanya doa itu sebuah relasi, bukan rutinitas atau apa tadi, ritual. Doa bukan ritual, tapi doa itu adalah relasi. So, kita harus bagaimana? Aku udah mau selesai, mungkin teman-teman boleh PAW, teman-teman PAW. Boleh maju. Nah, so kayaknya kok sulit banget ya doa, ada ini nggak boleh dan sebagainya. So harus gimana sih kita dari ayat yang kita baca ini? Kita harus ngapain? Nah, di tengah hasil culture yang kita hadapi sekarang, semua serba cepat, semua serba instan, semua minta hari ini, baru datang hari ini, minta selesai hari ini, dan lain sebagainya. Kita harus perform, kita harus menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Baik di kantor, atau di kampus, atau bahkan di keluarga. Kita berusaha perform untuk menunjukkan diri kita yang terbaik. Bahkan gak cuma di kantor, kampus, atau keluarga. Di media sosial pun kita juga harus menunjukkan yang terbaik. Bahkan di pelayanan dan kehidupan rohani pun kita harus benar-benar perform supaya dilihat. Kita bisa terlihat worshipful di depan orang. Kita bisa upload ayat. Kita bisa posting pelayanan. Rajin banget ya. Tiap minggu gak ada bolong. Pagi sampai malam gitu. Kita bisa posting. Kita bisa terlihat begitu rohani. Tapi pertanyaannya adalah, waktu gak ada yang lihat, ketika kita sendirian, siapa kita? Siapa kita ketika tidak ada yang melihat? Apakah kita tetap perform karena itu cuma cari validasi, atau waktu kita nggak ada yang lihat, ya do nothing. Kalau disambungkan dengan ayat tadi, karakter rohani itu terlihat ketika pintu kamar ditutup. Ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberikan apresiasi, apakah kita masih mencari Tuhan, Bapa kita? Di ayat 6 kan ditulis, masuklah ke dalam kamarmu
tutup pintu dan berdoa kepada Bapamu yang berada di tempat tersembunyi. Dari sini kita bisa lihat ditulis kalau dalam kata spesifik Yunani kuno, kata kamar ini yang dipakai adalah storeroom, tempat penyimpanan barang berharga. Dulu Kak Don pernah bawain ini, judulnya kalau nggak salah Closet Prayer. Benar-benar di mana just you and God. Sama seperti anak dengan bapaknya. Tidak ada orang lain, tidak ada penonton, no judgment, tidak ada tuntutan, tidak ada topeng, just you and Father. Cuma kamu dengan Bapa. Nah, di saat tidak ada yang mendengarmu, ada Bapa yang tersembunyi, di tempat tersembunyi, yang mendengarkanmu. Saat tidak ada yang peduli tentang apa yang kamu alami, ada Bapa di tempat yang tersembunyi, tahu apa yang kamu rasakan. Dan saat tidak ada yang melihat kita, Bapamu yang berada di tempat tersembunyi melihat kita. Jadi aku sempat bilang storeroom adalah tempat penyimpanan yang dimana itu jarang didatengin. Jadi benar-benar di dalam itu kita benar-benar bisa, Yesus menggambarkan di sana benar-benar kita bisa fokus, tidak ada distraksi, tidak ada tuntutan, cuma kita berdua dengan Bapa. Di ayat 5 dan 6 ini, Yesus menuliskan di sana ada dua lokasi yang sangat bertolak belakang. Orang-orang munafik memakai tempat ramai untuk berdoa agar dilihat orang. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dalam kamar dan menutup pintu. Closet prayer. Just you and God. Like son and father. Jadi hari ini gak ada salahnya, gak ada ruginya kita mengambil waktu sejenak untuk tenang. Masuk ke kamar dan berdoa kepada Bapa. Tuhan gak menuntut 24 jam penuh kita berdoa pada Dia. Atau Tuhan tidak menuntut seharian penuh kita gunakan untuk berdoa. Atau ada jam-jam tertentu untuk yang khusus yang tidak boleh dilewatkan untuk kita berdoa. Tuhan tidak pernah menuntut itu. Yang kalau misalnya kita lewatkan, Tuhan akan tidak memberkati kita atau tidak mengindahkan atau akan ada celaka. Tuhan tidak memberikan itu. Yang Yesus ajarkan adalah masuk ke dalam kamar, tutup pintu, dan sampaikan apa yang sedang kamu rasakan. Tanpa harus terlihat rohani, tanpa harus basa-basi. Just like you and your father. Waktu kamu curhat, kamu bisa sampaikan, Tuhan aku capek, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku bingung, Tuhan aku gak tahu harus bagaimana lagi. Tuhan tidak membutuhkan versi terbaik dari kata-kata kita, tapi Tuhan menginginkan hati yang jujur, hati yang sebenarnya, tanpa imbuhan, tanpa polesan di hadapan Tuhan. Doa adalah komunikasi anak dengan Bapa. Tujuan doa bukanlah agar Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tetapi tujuan doa adalah membawa hati kita kepada Tuhan. Doa adalah bentuk kita berserah dan menyadarkan kita bahwa kita berdosa dan kita butuh Tuhan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan kembali dan koreksi hati kita. Mungkin selama ini kita menganggap doa sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, karena itu kewajiban. Mungkin selama ini kita masih menganggap doa sebagai sesuatu yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Aku harus doa karena aku orang Kristen. Aku harus doa supaya Tuhan memberkati aku.
Aku harus doa supaya Tuhan menjawab permintaanku. Tetapi di Matius 6 ini, Yesus ingin merubah paradigma kita. Yesus ingin mengubah perspektif kita. Doa bukan pertama-tama tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Doa adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita datang kepadanya. Aku remind lagi, Tuhan tidak sedang mencari doa yang paling indah. Tuhan sedang mencari hati yang mau datang dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak sedang mencari performa, tapi Tuhan mencari relasi. Jadi ketika pintu kamar ditutup dan tidak ada seorang pun yang melihat, just come, datang saja, datanglah kepada Tuhan. Tidak perlu kata-kata sempurna, tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu terlihat rohani. Karena di tempat tersembunyi ada Bapa yang melihat. Di tempat tersembunyi ada Bapa yang mendengar. Di tempat tersembunyi ada Bapa yang menunggu kita berbicara dengannya. Karena doa bukan pertunjukan. Doa adalah pertemuan. So, di momen ini aku mau ajak kita semua untuk ambil waktu sejenak. Untuk mari kita sama-sama tenangkan hati kita. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita dari segala hiruk pikuk keramaian yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita mungkin. Mari kita sama-sama ambil waktu. Mungkin kita sudah kehabisan waktu hingga kita tidak punya waktu untuk ngobrol sama Tuhan, Bapa kita. Sekarang mari kita sama-sama ambil waktu, tenangkan hati, teduhkan hati. Kita datang pada Tuhan. Sama seperti anak datang kepada Bapa. Seperti anak yang rindu kepada bapaknya, yang ingin datang kepada bapaknya. Gak usah peduliin kanan kiri, fokus saja antara kamu dan Bapa. Fokus saja dengan kamu, antara kamu dan Bapa di sorga. Katakan apa yang kamu rasakan. Katakan apa yang lagi kamu alami. Kalau mau nangis silakan. Silakan kalau mau menyembah. Just enjoy your moment with God. Just you and God, like father and son. So mari kita ambil momen ini untuk benar-benar refleksi. Kita ambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan berdoa pada Tuhan.
bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau jawaban kami Tuhan. Hanya Kau tempat kami berharap. Tidak ada tempat lain Tuhan. Tidak ada tempat lain di dunia ini Tuhan. Ajarkan kami untuk benar-benar menghidupi lagu ini ya Tuhan. Bahwa hanya Engkau yang benar-benar jadi harapan kami. Hanya Engkau yang jadi tempat perlindungan kami. Hanya Engkau yang jadi tempat teraman bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau hancurkan setiap hati kami Tuhan yang masih keras, yang masih merasa doa gak perlu, yang masih merasa doa gak penting. Tuhan, melalui hari ini, melalui ayat yang Kau berikan Tuhan hari ini, ajarkan bahwa doa adalah sebuah relasi yang ingin Kau buat agar kita bisa benar-benar terhubung lagi kepadamu. Seperti anak kepada bapaknya. Tuhan, thank you buat anugerah-Mu. Tuhan, thank you buat kasih-Mu Tuhan. Solely by your grace kita bisa datang kepadamu. Solely by your grace kita bisa datang tidak dengan bumbu-bumbu apapun, tidak dengan ornamen apapun. Thank you Tuhan buat semuanya, dan pimpin kami Tuhan, pimpin kami orang-orang munafik ini, sadarkan kami bahwa kami perlu Engkau. Kami benar-benar butuh Engkau, kami berdosa dan kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Dan thank you Tuhan, selalu jadi Bapa yang setia, selalu jadi Tuhan yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan mohon ampun Tuhan bila kami sering melupakan, sering melewatkan waktu bersamamu, sering tidak mengindahkan Engkau.
buat hari ini. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup sendiri. Tolong kami Tuhan di tengah dunia yang serba cepat ini. Biarlah kami bisa mengambil waktu. Kita bisa mengambil waktu untuk benar-benar ngobrol sama Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dan biarlah kami bisa hidup dalam rencanamu dan rancanganmu yang sudah Engkau siapkan. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami Tuhan bahwa doa bukan sebuah ritual, tapi doa adalah sebuah relasi antara kita dengan Tuhan, sama seperti Bapa dengan anaknya. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakan firman-Mu lebih lagi Tuhan dalam setiap hati kami. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara lebih lagi, menegur, membentuk, dan memproses setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.